Hey Player One, do you think to be ready for this? Join Valorant and play as one of a global cast of agents from all over the world, mixing first-person Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di Tol Nganjuk arah Surabaya pada Kamis 4 November. Dalam kecelakaan tersebut, 3 orang selamat. Mereka adalah sopir Tubagus Jody, 24 tahun, suster Siska Lorencia, 21 tahun, dan anak dari Vanessa Galaskai Ardiansyah. Gala diketahui mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Nganjuk seusai kejadian. Namun kemudian Gala dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih intensif. Informasi lebih lengkapnya terkait kondisi Galaskai, anak dari Vanessa dan Bibi, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Miftahul Munir, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Munir. Halo rekan kerja. Munir, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi dari Galaskai sendiri? Baik, untuk kondisi anak dari Vanessa Angel masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka di bagian pelipis. Namun setelah dilakukan CT scan, memang kondisi sang anak tidak mengalami luka dalam sehingga perlu adanya perawatan sementara dari pihak rumah sakit. Seperti itu rekan kerja. Munir, apakah saat ini sudah ada informasi kapan Galaskai ini, anak dari Vanessa dan juga Bibi, dibawa kembali ke Jakarta? Baik, untuk informasi dari mertua Vanessa Angel bahwa Gala masih berada di Surabaya dan rencananya anak 3 dan keempat dari mertua Vanessa Angel akan terbang ke Surabaya untuk melihat kondisi bagaimana anak Vanessa Angel yang masih mendapatkan perawatan di sana. Begitu rekan kerja. Mungkin bisa Anda gambarkan sedikit gambaran luka yang dialami oleh Gala sendiri, seperti apa informasinya? Untuk Gala sendiri diinformasikan hanya mengalami luka di pelipis, agak ada sedikit pembengkakan, namun untuk di sekujur tubuhnya tidak ada luka lain. Itu informasi yang didapat kerja. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari ayah Febri Andriansyah, M. Faisal, dan berikut liputannya untuk Anda. Sekarang memang perlu perawatan, jadi masih belum bisa dibawa ke Jakarta. Sehingga nanti sore, nanti siang ada yang kalau pernah masih ada. Keluarga sih masih ada di situ. Di Surabaya. Di Surabaya. Berarti nggak akan hari ini dibawa ke Jakarta ya, Pak? Oh, nggak belum. Kalau hasil pemeriksaan dokter, CT scan segala macam tidak ada masalah. Cuma nama anak kecil sok, karena anak di luka kan sakit. Pak, kalau untuk dari pihak keluarga sekarang menunggu jalur hukum, Pak? Kita serahkan ke hukum dulu. Kita serahkan ke hukum kepada saksi dulu. Kita lihat. Kalau dugaan sementara, Pak, ada penyebab kecelakaannya? Ya, itu kan polisi. Kalau dugaan sementara kan dari polisi mengatakan bahwa sopir mengantuk. Kalau misalnya tidak akan ada bukti dosa dan sebagainya dari pihak keluarga seperti apa? Kalau melihat begitu soal kejadiannya itu memang ada kenalan itu. Tapi bagaimana kenalan itu saya sendiri tidak bisa memastikan karena yang investigasi kan polisi kan. Tapi apakah nanti yang akan dilanjutkan itu saya serahkan ke polisi aja lah. Supaya kalau memang ada kelalaian dia, yang hukum harus ditegakkan. Kenapa? Agar driver lain juga bisa berpikir 2 kali untuk membawa majikannya atau apa namanya istilahnya orang lah ya, kan agak berhati-hati kan. Itu kan pelajaran juga kan. Kalau memang dia salah yang fatal, dibiarkan sekarang umpamanya itu kan bagi orang lain nggak jadi pelajaran. Jadi serasa ada nilai seperti apa namanya? Saudara
Sementara itu, jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dibawa dari Surabaya menuju ke Jakarta pada Kamis 4 November malam. Kedua peti jenazah tiba di Jakarta pada Jumat 5 November sekira pukul 4:25 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Saat ini kedua jenazah dari Vanessa dan juga Bibi sudah dimakamkan di TPU Malaka Islam, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, sekira pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Tribuners, kami masih tersambung dengan jurnalis kami dari Warta Kota Live yang akan berikan informasi terkait hal ini, terkait pemakaman Vanessa dan juga Bibi Ardiansyah. Halo, Munir. Ya, rekan Firza. Munir, bisa Anda jelaskan kembali berapa rombongan mobil yang ikut ke pemakaman dari Vanessa dan juga Bibi ini? Untuk rombongan mobil yang mengikut sampai ke pemakaman Vanessa Angel dan Bibi ini cukup banyak, kurang lebih sekitar ada 40 mobil dan kurang lebih hampir 100 kendaraan roda 2 yang menuju ke TPU Malaka Islamik yang berada di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Seperti itu, rekan Firda. Mungkin bisa Anda gambarkan sedikit mengenai suasana pemakaman dari jenazah Vanessa dan juga Bibi Ardiansyah. Untuk suasana pemakaman memang cukup ramai warga yang menyaksikan atau menonton di sekitar pemukiman pemakaman TPU Islamik Malaka. Bahkan warga sudah menunggu ambulans yang membawa Vanessa Angel dan Bibi dari keluar pintu perumahan Permata Mediterania Kembangan, Jakarta Barat. Setelah keluar tuh warga sudah banyak terlihat mengabadikan bagaimana mobil jenazah membawa Vanessa Angel ke pemakaman. Bahkan di sepanjang jalan menuju pemakaman juga banyak warga yang sudah berdiri dan melihat iring-iringan mobil jenazah Vanessa Angel, sehingga memang kondisinya cukup ramai di sana. Begitu, rekan Firda. Munir, apakah warga yang ada di sekitar sana yang menyaksikan pemakaman secara langsung, apakah mereka memang sengaja datang ke sana atau seperti apa informasinya? Dari informasi warga sekitar, memang mereka sengaja datang ingin melihat prosesi pemakaman dari Vanessa Angel untuk terakhir kalinya, karena di sana menjadi tempat peristirahatan Vanessa Angel dan Bibi di dalam satu liang lahat. Kemudian juga warga di sana mendapatkan informasi bahwa dari pemberitaan di televisi maupun di media online, Bibi dan Vanessa Angel akan dimakamkan sana, sehingga warga di sana pun berbondong-bondong mendatangi TKP atau TPU pemakaman. Munir, bisa Anda jelaskan terkait siapa saja dari pihak keluarga Bibi dan juga Vanessa yang hadir di pemakaman jenazah keduanya? Baik, untuk keluarga Vanessa dan Angel di sana kedua orang tua dari Vanessa ataupun dari Bibi pun hadir di sana, terus dari kerabat dan kalangan artis juga mendatangi lokasi rumah Vanessa sejak pagi, dan kemudian ada yang sampai mengikuti ke prosesi pemakaman di sana, sehingga memang cukup ramai. Kemudian juga selain kalangan artis dan keluarga dari Vanessa, ada juga dari AMPG atau Angkatan Muda Partai Golkar, di mana memang Bibi ini tergabung dalam AMPG. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga yang menyaksikan pemakaman Vanessa dan juga Bibi secara langsung, bernama Yeni Priapi. Berikut liputannya untuk Anda. Tahu Mbak Vanessa Angel dikubur di sini dari mana, Bu? Dari tetangga. Dari tetangga. Ada ramai di sini. Rumahnya kan situ di belakang. Oh iya. Nah, Ibu sempat lihat berita nggak? Apa sih penyebab kenapa bisa meninggal, Mbak? Lihat. Apa, Bu, katanya, Bu? Ya nggak tahu lah, masih simpang siur. Ibu datang sendiri ke sini? Sama teman-teman. Oh, emang sengaja mau ngeliat Mbak Vanessa ya? Iya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petugas Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah kantor Yayasan Islahul Umat Lampung di Pekon Kelaten, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung pada Kamis 4 November. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengamankan ratusan kotak amal beserta kuncinya dari kantor yayasan tersebut. Penggeledahan ini sebagai tindak lanjut dari penangkapan sejumlah terduga teroris di Lampung beberapa waktu lalu.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Didi Budiawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Didi. Halo Firda. Didi, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi diamankannya ratusan kotak amal dari Yayasan Islahul Umat Lampung ini? Oke Firda, kita ketahui bahwa Kamis 4 November 2021 kemarin warga Kabupaten Pringsewu dihebohkan dengan kehadiran tim Densus 88 anti teror Mabes Polri, di mana tim Densus mendatangi salah satu kantor yayasan di Pekon Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kehadiran tim Densus ini membuat jumlah masyarakat mencuri perhatian, sehingga Halo rekan Didi. ya Firda. Ya, silakan dilanjutkan. Dengan kehadiran tim Densus mendatangi kantor Yayasan Islahul Umat Lampung ini, mereka melakukan penggeledahan dan pengamanan sejumlah barang bukti berupa kotak amal dan lain sebagainya. Gitu Firda. Didi, bisa Anda jelaskan ada berapa kotak amal dan juga beserta kuncinya yang diamankan oleh pihak Densus 88 ini? Kotak amal yang berhasil diamankan pihak Densus jumlahnya ada ratusan, dan kemarin belum dirinci pasti jumlah itu sendiri, sehingga disebutnya angka estimasinya sekitar ratusan kotak amal. Selain itu juga kunci-kunci untuk pembuka kotak amal tersebut. Gitu Firda. Jadi mungkin bisa Anda jelaskan sedikit mengenai rekam jejak di Yayasan Islahul Umat Lampung ini yang digerebek, yang digeledah oleh pihak Densus 88. Oke Firda, kantor Yayasan Islahul Umat Lampung ini tadinya merupakan kantor Las Aba, yang diduga lembaga Las Aba ini ada afiliasi dengan teroris Jemaah Islamiyah, di mana Las Aba ini diduga telah melakukan penghimpunan dana untuk biaya aksi-aksi teror di Indonesia dengan menyebar kotak amal. Begitu Firda. Berarti memang ini Yayasan Islahul Umat Lampung ini memang dulunya adalah gudang atau tempat yang juga dipakai oleh Badan Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf begitu. Lantas dalam beberapa hari terakhir total sudah ada berapa terduga teroris yang sudah diamankan oleh Densus 88 di Lampung? Untuk jumlah teroris yang berhasil diamankan di Lampung ada sebanyak 3 orang Firda, di mana ketiganya berinisial SU, warga Desa Baglen, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kemudian ada SK, warga Lampung Selatan, dan DRS, warga Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Gitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Didi Budiawan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga buka suara soal selebaran kertas formulir pemilihan Miss Waria Banten tahun 2021. Dalam selebaran tersebut tertulis bahwa pendaftaran akan ditutup pada 17 November. Dalam selebaran itu, rencananya Miss Waria Banten akan diselenggarakan pada Jumat 19 November di Gedung Catur Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Banten ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin. Halo, selamat siang Firda. Tajudin, bisa Anda jelaskan mengenai informasi selebaran acara pemilihan Miss Waria Banten yang sempat viral di media sosial ini? Baik Firda, perlu dijelaskan bahwa telah viral selebaran kertas formulir pemilihan Miss Waria Banten 2021, di mana selebaran itu sempat tersebar di berbagai media sosial mulai dari WhatsApp, Facebook, hingga Instagram. Di mana dalam selebaran tersebut rencananya pelaksanaan Miss Waria Banten 2021 akan diselenggarakan pada tanggal 19 November 2021, tepatnya di Gedung Catur, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Kemudian di dalam selebaran tersebut juga diterangkan bahwa pada acara Miss Waria tersebut akan dimeriahkan oleh artis dan juga fashion show dari
7 orang pria maco, di mana pendaftaran itu rencananya akan ditutup pada tanggal 17 November 2021. Namun sebelum kegiatan tersebut terlaksana, selebaran tersebut telah ramai di media sosial sehingga menjadi perbincangan bagi masyarakat Banten, Firda. Berdasarkan penelusuran dari pihak kepolisian sendiri, apakah memang benar adanya selebaran tersebut memang digelar pemilihan Miss Waria Banten? Baik, untuk menurut keterangan dari pihak kepolisian sendiri bahwa mengenai informasi yang beredar di media sosial, dari Kabid Humas Polda Banten sendiri menegaskan bahwa info tersebut adalah hoax, di mana dari pihak kepolisian sendiri telah mencoba menelusuri informasi tersebut dan mendapatkan argumentasi atau klarifikasi dari pihak gedung catur dari Kecamatan Ciruas sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang membooking tempat tersebut untuk kegiatan Miss Waria tersebut, dan memastikan bahwa selebaran yang berada di media sosial itu hoax. Baik, memang saat ini kabar selebaran mengenai pemilihan Miss Waria Banten tahun 2021 adalah kabar hoax begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Mami Jenny selaku koordinator pemilihan Miss Waria Banten dan juga Mulyadi selaku pemilik gedung catur Ciruas Kabupaten Serang Banten. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan beredarnya berita akan digunakan tempat atau gedung catur ini sebagai ajang pemilihan Ratu atau Miss Waria se-Banten, itu kami nyatakan sini adalah berita hoax atau bohong. Karena pada dasarnya kami tidak pernah mengizinkan kegiatan semacam itu ada di sini. Terlebih di saat ini kita sedang menghadapi keprihatinan kondisi situasi COVID-19 ini yang masih mewabah ini. Tentunya kalaupun ada kegiatan-kegiatan di gedung catur ini, setidaknya harus seizin kepolisian setempat atau Polsek Ciruas. Itu yang kami dapat sampaikan. Jadi sekali lagi kepada semua lapisan masyarakat, supaya berhati-hati bahwa kami tidak pernah mengizinkan kegiatan seperti ini sampai kapanpun, kecuali ada pendapat atau ada dari izin dari kepolisian setempat atau Polsek Ciruas. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mami Jenny selaku orang yang ditunjuk oleh Nyimas dari Jakarta untuk menjadi koordinator pemilihan Miss Waria Banten tahun 2021. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa kegiatan di gedung catur Ciruas dibatalkan. Terima kasih. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras yang melanda Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya termasuk Kecamatan Pangkalan Kerinci mengakibatkan titik genangan air kembali muncul di Kota Pangkalan Kerinci. Bahkan banjir yang merendam beberapa lokasi di ibu kota Pelalawan ini semakin parah. Ketinggian air meningkat dibandingkan sebelumnya serta rumah maupun fasilitas umum yang terdampak banjir bertambah banyak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yohanes. Ya, halo Firda dan semua Tribuners. Yohanes, bisa Anda jelaskan apa saja yang terendam banjir dan juga bagaimana untuk penyebabnya? Baik, hujan deras yang melanda Pangkalan Kerinci dan Kabupaten Pelalawan selama 2 pekan ini mengakibatkan beberapa titik banjir atau genangan air khususnya di Kota Pangkalan Kerinci, seperti menggenangi oleh beberapa ruas jalan dan menjadi akses utama ke masyarakat, seperti Jalan Lintas Timur, jalan perkantoran, komplek-komplek perkantoran pemerintah, serta beberapa perumahan maupun permukiman. Bahkan bangunan sekolah dan bangunan fasilitas umum lainnya juga ikut terendam. Hal ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, ditambah lagi dengan kondisi drainase dan parit yang ada di seputaran Kota Pangkalan Kerinci yang semakin mampet. Demikian juga dengan sungai-sungai yang kecil yang ada di sekitar Pangkalan Kerinci juga semakin meluap. Demikian, Firda. Yohanes, bagaimana untuk kondisi terkini dan upaya dari Pemda untuk mengatasi banjir yang merendam rumah dan juga fasilitas umum di Pangkalan Kerinci sendiri? Baik, saat ini kondisi banjir semakin surut karena memang 2 hari terakhir tidak terjadi atau tidak ada hujan yang turun di Kabupaten Pelalawan. Bahkan Pemda juga sudah menerjunkan seluruh alat berat milik Pemda, yaitu dari Dinas PUPR maupun Dinas DLH untuk mengeruk semua drainase dan parit-parit yang mampet atau yang tersumbat, serta hendak melakukan normalisasi terhadap sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Pangkalan Kerinci. Demikian, Firda. Banjir ini diprediksi akan semakin meluas karena sudah memasuki musim hujan. Adakah mungkin imbauan dari Pemda Pangkalan Kerinci sendiri untuk masyarakat di sana? Baik, setiap hari tim dari Pemda Pelalawan melakukan pemantauan dan juga menindaklanjuti lokasi-lokasi banjir yang ada di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Pangkalan Kerinci. Bahkan Pemda juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi banjir, seperti melakukan gotong royong di area permukiman, serta tidak membuang sampah ke daerah atau ke aliran sungai yang mengakibatkan banjir. Termasuk juga menyampaikan seruan-seruan untuk tetap menjaga kebersihan di semua sektor-sektor yang ada di Kabupaten Pelalawan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Yohanes Tanjung, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Debit air di Sungai Batang Kuranci, Padang semakin naik seiring hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut sejak Jumat 5 November dini hari. Petugas operasi bendung Gunung Nago Padang, Afrizal, mencatat tinggi muka air di bendungan tersebut sekitar 150 cm. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rizka Desri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizka. Halo rekan Firda. Rizka, bisa Anda jelaskan pukul berapa debit air Sungai Batang Kuranci Padang ini mulai naik dan bagaimana kondisi terkininya? Baik rekan Firda, dapat saya laporkan dari Padang, Sumatera Barat. Debit air Sungai Batang Kuranci, Kota Padang naik pada Jumat 5 November 2021 akibat hujan deras yang mengguyur sejak dini hari. Nah, tinggi muka air awalnya mencapai 130 cm, namun dengan warna air yang kuning, kemudian juga status masih normal. Namun pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, debit air kembali naik mencapai 150 cm. Dan dengan warna air kuning kecoklatan dengan 150 cm dengan status siaga. Dan namun situasi tetap normal dan terkendali, dan saat ini juga intensitas hujan ringan masih mengguyur wilayah kawasan tersebut, dan namun tidak ada dampak yang terjadi akibat debit air yang meningkat di kawasan tersebut. Rizka, seperti apa kemudian respon dari warga setempat dengan naiknya debit Sungai Batang Kuranci ini? Ya, tidak ada respon yang berlebihan yang dilakukan oleh warga setempat.
namun bahkan pengendara maupun warga masih nekat melintasi jembatan Sungai Batang Kuranji. Di atas jembatan masyarakat masih lalu lalang, dan kemudian juga tampak pantauan Tribun Padang tadi aktivitas masyarakat yang biasanya menambang pasir di kawasan Sungai Batang Kuranji tersebut juga tidak ada, berhenti karena debit air yang naik. Kemudian juga masyarakat setempat beraktivitas seperti biasa. Begitu rekan Firda. Rizka, lantas apakah saat ini sudah ada imbauan begitu dari pihak terkait kondisi debit air Sungai Batang Kuranji yang naik? Ya, petugas operasi bendungan di Sungai Batang Kuranji mengingatkan kepada warga setempat yang bermukim di kawasan atau di bantaran sungai untuk tetap hati-hati jika tiba-tiba debit air naik, begitu rekan Firda. Kemudian juga petugas terus melakukan pemantauan perkembangan debit air di kawasan tersebut. Jika lebih dari 180 cm itu sudah statusnya sudah siaga banjir. Kemudian jika mencapai 250 atau 300 sudah termasuk awas atau waspada. Begitu rekan Firda. Baik, untuk kondisi cuaca di Kota Padang pada saat ini seperti apa informasinya, Rizka? Ya, dapat kami laporkan juga situasi cuaca di Padang dan Sumatera Barat pada umumnya hari ini itu berawan, namun berpotensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah. Dan hingga saat ini masih kami belum mendapat laporan apakah terjadi dampak akibat intensitas hujan tersebut. Namun beberapa hari ini sejak awal November itu sudah terjadi bencana di sejumlah daerah di Sumbar, yaitu ada 4 wilayah yang terdampak bencana, diantaranya Kabupaten 50 Kota, di mana terjadi longsor hingga membuat akses jalan menjadi macet. Namun situasi saat ini sudah aman dan bisa dilalui, yaitu tepatnya di Kecamatan Lareh, Sago, Halaban, Kabupaten 50 Kota. Kemudian juga ada dampak bencana di Kabupaten Junjung, di mana air tergenang di Kecamatan Tanjung Gadang sehingga merembes ke pasar yang ada di Kecamatan Tanjung Gadang tersebut. Kemudian juga di Damansaya, longsor terjadi akibat sungai meluap, sungai Simpeh dan sungai Temperatur, di mana kemudian air merembes dan merendam sejumlah rumah warga. Namun situasi sudah normal dan warga sudah bisa beraktivitas kembali. Kemudian juga terakhir di Kabupaten Agam, itu material longsor sempat menutupi akses jalan di Kecamatan Palembayan, dan BPBD terus berkoordinasi dengan setempat berkoordinasi dengan provinsi dengan menurunkan satgas dan sekarang situasi sudah normal kembali. Begitu rekan Tirta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rizka Desri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah diguyur hujan terus-menerus, puluhan ton sampah memenuhi Sungai Enim dan tersangkut sehingga menumpuk di tiang proyek pembangunan jembatan double track milik PT KAI di Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim pada Kamis 4 November 2021. Bahkan saking padat dan banyaknya sampah yang tersangkut, masyarakat bisa berjalan di atas tumpukan sampah tanpa terjeblos ke dalam Sungai Enim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sripoku.com, ada Ardani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ardani. Halo, selamat siang, Firda. Ardani, bisa Anda jelaskan dari mana asal sampah-sampah tersebut? Baik, Firda. Sampah tersebut kejadian berawal dari hujan dari hari Rabu. Ketika hujan deras, diduga sampah tersebut berasal dari hulu sungai Enim yang membawa sampah rumah tangga dan sampah yang berdasarkan dari alam, yaitu berupa kayu. Sampah itu diduga selama ini sebelum musim hujan, sampah itu dibuang masyarakat di pinggir sungai. Ketika hari hujan, sampah tersebut terbawa oleh arus sehingga hanyut di Sungai Enim dan menyangkut di tempat pengerjaan proyek PT KAI, ya, ini jembatan double track. Begitu, Firda. Apakah saat ini sudah diketahui begitu terkait penyebab sampah tersebut bisa tersangkut dan menumpuk? Nah, itu penyebabnya sampah-sampah tersebut selama ini tidak ada yang menghalangi, itu tidak ada menghalangi. Nah, setelah ada pengerjaan proyek double track milik PT KAI, mereka membuat cerucuk
untuk menahan beban di atas, yaitu beton atau besi, sehingga menghadang arus air, terutama sampah. Dan kelamaan sampah tersangkut dan menyebabkan bertumpuk, sehingga menghalangi arus sungai. Begitu, Perda. Ardani, saat ini kemudian bagaimana yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh DLH Muara Enim sendiri untuk mengatasi sampah yang tersangkut dan menumpuk itu? Pihak DLH Muara Enim telah menelpon pihak PT KAI yang memiliki proyek tersebut untuk segera membersihkan tumpukan sampah di Sungai Enim. Karena jika tidak dibersihkan akan membuat bencana, ya ini berupa banjir bandang. Untuk itu pihak DLH meminta petugas PT KAI untuk membersihkan secara berkala. Tidak harus disuruh atau diminta oleh pihak Pemkab Muara Enim. Kemudian pihak DLH juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah, terutama di pinggir sungai, karena akan mengotori dan mencemari sungai dan merusak ekosistem sungai. Baik, Perda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripoku.com Ardani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Ardani juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala DLH Kabupaten Muara Enim, Insinyur Kurmin. Berikut liputannya untuk Anda. Sampah yang menumpuk di bangunan jembatan PT KAI, Dinas Lingkungan Hidup sudah berkoordinasi dengan PT KAI supaya segera dibersihkan dan secara rutin sampai pekerjaan itu selesai dan benar-benar sampah yang lewat di bawah jembatan itu tidak akan tersangkut kembali sampai benar-benar aman. Selama itu masih nyangkut di bawah jembatan itu tetap jadi kewajiban PT KAI. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pasangan lanjut usia lansia bukan suami istri terpaksa diamankan oleh Satpol PP Klaten pada Kamis 4 November. Pasalnya pasangan lansia tak resmi ini ketahuan berduaan di kamar hotel di Jalan Solo, Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tak hanya itu, Satpol PP juga mengamankan 14 pasangan tak resmi lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Mardon. Ya, selamat siang. Ya, Mardon, bisa Anda jelaskan untuk kronologi penggerebekan hingga Satpol PP ini mengamankan pasangan lansia tak resmi tersebut? Oke, untuk kronologinya dari pihak Satpol PP menggelar operasi pada hari Kamis kemarin. Operasi tersebut dilakukan menyasar ke Jalan Solo Jogja dan hotel-hotel di sepanjang jalan tersebut. Dari hasil tersebut mengamankan beberapa pasangan di hotel-hotel di sepanjang Solo Jogja, termasuk pasangan lansia lanjut usia yang tidak bisa menunjukkan identitas sebagai suami istri. Selain pasangan bukan suami istri tersebut, pihak Satpol PP menangkap siapa saja dalam penggerebekan kali ini, Mardon? Untuk selain pasangan lansia, juga menangkap 14 pasangan tak resmi yang tidak resmi lainnya, serta satu pasangan badut pengamen dengan kostum badut. Kemudian bagaimana untuk tindak lanjut dari pihak Satpol PP sendiri seusai mengamankan 14 orang tersangka dan juga 2 lansia tersebut, Mardon? Untuk mereka yang diamankan oleh Satpol PP selanjutnya akan diberikan pembinaan dan terutama untuk pasangan tak resmi untuk wajib lapor ke Kasdilata setiap seminggu sekali ke Kasat Ekmabda Satpol PP, serta untuk yang badut itu akan dibawa ke rumah singgah dan diserahkan ke Dinas Sosial Klaten. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasatpol PP Klaten, Joko Hendrawan, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang badut ada 2, dan yang pasangan di luar nikah ada 15. Rata-rata usia berapa? Ya, macam-macam, ada yang tertua tadi ada 70-an, yang masih muda ya sekitar di bawah 30. Warga Klaten semua atau ada warga yang Klaten? Ya, ada yang rata-rata profesinya swasta. Bukan tidak kita temukan PNS. Untuk yang warga yang usia tua itu gimana? Jadi tadi ya mereka ternyata ya masih kayak anak muda. Usianya sekitar berapa, Pak? 70 tahun. 70 tahun untuk pasangannya? Ya sekitar 50 ke atas. Ya, sama-sama lansia.
Tadi marginal berapa persen Pak? Ya, marginal sekitar ada 20-an. Jadi dua tim. Ya. Untuk untuk pasangan tersebut diketahui tidak mempunyai ikatan keluarga gitu. Setelah ini dilakukan Ya, kalau yang PSK kita bawa ke Dinsos, kalau yang bukan suami istri tadi kita bina dengan kita mengapelkan setiap hari. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Ranotama, Kota Manado berinisial A melakukan penembakan terhadap 2 orang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, diketahui bahwa pelaku bersama temannya sedang mengonsumsi miras. Diketahui korban sendiri bernama Yunus Rombis, 60 tahun, warga Posigadan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Manado ada Andreas Ruwau yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andreas. Oke, Firda. Halo. Ya. Andreas, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi pemicu terjadinya aksi penembakan tersebut? Oke, jadi awal mulanya itu dari akibat mengkonsumsi minuman keras ya, sehingga di mana pelaku berinisial A bersama temannya Michael sedang mengkonsumsi minuman keras, dan saat itu tiba-tiba ada saudara korban Yunus tiba di lokasi dan terjadi perselisihan, sehingga saudara pelaku A tidak terima dengan keadaan dan mengambil senjata api laras panjang yang ada di mobil saudara Michael, korban, dan kemudian menembak korban Yunus hingga meninggal dunia, dan juga melanjutkan aksi penembakan kepada temannya yang juga bernama Michael yang meninggal, yang dalam kondisi yang juga mengalami kondisi meninggal dunia. Sehingga hal itu menjadi pemicu pelaku A untuk melakukan aksi bunuh diri dengan menembakkan senjata api ke arah kepala, dan sehingga menyebabkan dirinya juga ikut meninggal. Begitu kira-kira, Firda. Kemudian jenis senjata apa yang digunakan oleh pelaku sendiri? Untuk senjata itu gas sprayer, senjata berburu laras panjang dengan selongsong peluru itu 7,62 mm, dan memang dikatakan Kabid Humas bahwa senjata tersebut digunakan untuk senjata berburu. Untuk izin dan penggunaan senjata itu masih sedang diselidiki polisi, namun senjata itu atas nama saudara Michael yang merupakan seorang anggota Perbakin Sulawesi Utara. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana untuk respons dari pihak keluarga para korban sendiri, Andreas? Ya, untuk responnya tadi itu di depan ruang autopsi Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado, di mana para keluarga mendampingi salah satu korban atau salah satu korban tewas, di mana di situ ada keluarga A yang juga pelaku. Mereka mengaku bahwa tidak menyangka bahwa kejadian tersebut menimpa keluarganya dan keluarga para korban. Menurut pengetahuan mereka, si pelaku itu merupakan orang yang tidak punya musuh atau tidak punya masalah dengan orang lain, dan juga orang yang cukup baik di kalangan lingkungan sekitar. Dan untuk pekerjaannya mereka tahu dia sedang bekerja dengan seorang kontraktor yang ada di Bolang Mongondo Selatan. Namun tiba-tiba mendengar kabar itu mereka sangat terkejut dan seakan tidak percaya. Namun akhirnya mereka datang ke Rumah Sakit Bayangkara mendampingi jenazah yang sedang diotopsi dan kembali mengantar jenazah ketiganya ke Bolang Mongondo Selatan. Namun ada satu jenazah yang juga orang Manado yang dimakamkan di Kelurahan Ranotana, Jalan Bethesda. Begitu kira-kira. Andreas, mungkin bisa Anda jelaskan, mengingat saat ini pelaku sendiri juga sudah melakukan aksi mengakhiri hidupnya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait kasus ini? Ya,
polisi saat ini sedang menyelidiki kepemilikan senjata api dan daftar-daftar penyebaran senjata api yang saat ini sedang ditangani oleh Polda Sulut, di mana hal ini menjadi sebuah pemicu sejumlah aksi-aksi kriminal ya, dan juga tentunya dengan hadirnya minuman keras juga menambah masalah dalam aksi pembunuhan dan penganiayaan. Dan kepolisian juga telah mendata izin-izin kepemilikan senjata api dan masih mendata izin kepemilikan senjata api dan masih akan menyelidiki terkait adanya ini dengan Perbakin Sulut gitu. Jadi mereka akan berkoordinasi gitu, berkoordinasi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Andreas Ruo atas laporan Anda, dan tadi Andreas juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Kabid Humas Polda Sulut, Jules Abbas. Berikut liputannya untuk Anda. Dilakukan penembakan oleh saudara A kepada saudara Yunus Rompis yang mengakibatkan saudara Yunus Rompis meninggal dunia. Setelah mengenai saudara Yunus Rompis, saudara Michael selaku atasan, selaku majikan, ya, bos daripada saudara A, kemudian berusaha mengambil senjata tersebut. Namun kembali terjadi perselisihan, percecokan antara saudara A dengan saudara Michael tersebut, sehingga terjadilah penembakan yang kedua kali oleh saudara A. Ya, terjadi penembakan yang berakibat saudara Michael juga terkena peluru dan meninggal dunia. Setelah itu kami menduga ya, dari hasil penyelidikan awal saudara A ini sendiri lalu bunuh diri dengan menggunakan senjata api milik saudara Michael Wongkar itu sendiri. Itu kurang lebih kronologisnya yang kami temukan dari hasil investigasi penyelidikan saat ini. Dugaan pemerasan diduga dilakukan oleh personil kepolisian dari Polda Sumut pada Kamis 7 Oktober lalu kepada beberapa pekerja pijat di Kota Pematang Siantar terkuak. Para pekerja pijat terapi mengaku diperas hingga 50 juta rupiah agar keluar dari sel Polda Sumut. Mereka berharap uang yang mereka serahkan bisa kembali, sebab untuk memenuhi uang permintaan polisi itu, mereka terpaksa meminjam uang hingga menjual sapi di kampungnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Alija yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alija. Ya, selamat sore Firda. Ya, Alija, bisa Anda jelaskan terkait kronologi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Polda Sumut ke pekerja pijat di Siantar ini, seperti apa informasinya? Ya, perlu saya jelaskan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Polda Sumut itu terkuak setelah para pekerja terapi yang ada di Javanese Message itu bercerita kepada wartawan bahwa pada Kamis tanggal 7 Oktober 2021 yang lalu mereka digerebek oleh oknum dari para petugas kepolisian dari Polda Sumut. Nah, mereka merasa dijebak karena awalnya mereka yang hanya melayani pijat, kemudian diminta untuk melakukan hubungan seks gitu maksudnya. Kemudian setelah itu salah satu dari polisi yang meminta layanan hubungan seks itu kemudian mengeluarkan HP dan memvideo. Kemudian berlanjut dari situ datang beberapa temannya, kemudian menggerebek dan membawa para pekerja terapi ke Medan dan membawa mereka ke unit ruang Renakta. Begitu, Firda. Alija, lantas bagaimana reaksi dari Kapolda Sumut sendiri dengan kaitannya adanya dugaan pemerasan dilakukan oleh anak buahnya? Halo rekan Alija. Halo rekan Alija, bisa mendengar kami dari studio? Para sendiri awalnya siap, bisa mendengar? Ya, silakan dilanjutkan Alija. Ya, para pekerja terapi
awalnya mengaku diperas 100 juta, kemudian 75 juta, dan terus hingga mencapai 50 juta. Kemudian para pekerja terapi kemudian menjual lembu untuk memenuhi permintaan dari oknum terduga personil polisi dari Polda. Nah, Kapolda sendiri masih mengaku masih menelusuri dari informasi yang disampaikan oleh para pekerja terapi. Kemudian Kabid Humas Polda Sumut, Hadi Wahyudi, menyampaikan bahwasannya mereka benar telah melakukan penyelidikan hari itu di Siantar. Namun untuk dugaan pemerasan sendiri yang kemudian menyebut ada angka 50 juta dan sebagainya itu masih ditindaklanjuti. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana saat ini situasi terkini di tempat pijat di Siantar sendiri pasca adanya berita tersebut? Nah, pasca pemberitaan itu malam tadi beberapa unsur kepolisian datang menemui pengelola dan beberapa pekerja terapi, beberapa diskusi tertutup kemudian dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian para pekerja terapi juga dibawa ke Polda Sumut untuk memberikan keterangan. Nah, untuk hari ini, siang ini di belakang saya di mana lokasi pijat itu berdiri terlihat tutup, kosong ya, karena tidak ada aktivitas seperti biasa. Dari yang biasa kita lihat di Javanese Massage ini ada aktivitas pijat, namun di belakang saya bisa kita lihat ini masih sepi. Demikian, Firda. Alija, lantas bagaimana terkait adanya oknum dari pihak kepolisian sendiri yang ikut dalam dugaan pemerasan tersebut? Apakah sudah ada informasi terkait kapan diperiksa begitu? Untuk diperiksa sendiri kita belum mendapat informasi, namun Kabid Humas tadi menyampaikan ke beberapa media membantah bahwasanya ada pemerasan. Namun mereka mengakui bahwa pada hari yang tersebut, hari Kamis 7 Oktober itu mereka melakukan penyelidikan spa di Siantar. Seperti itu, Firda. Kita juga masih menunggu di sini untuk informasi dan perkembangan lebih lanjut atas peristiwa ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alija, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Alija juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban bernama Mawar, dan berikut liputannya untuk Anda. Tapi langsung naik ke atas. Inilah kerja dia di situ kan, disorotnya sama. Disorot gimana maksudnya, Kak? Di kamera. Oh, di kamera. Oh, gitu, sambil naik ke atas. Langsung pakai kamera sampai ke atas dia gitu. Terus di sini aku pun mau telepon, ya tunggulah Bang, kalau Raja aku telepon Toke dulu. Enggak, HP langsung ambil. Langsung disimpan semua kertas dia, HP, semua HP, enggak ada pegang HP. Udahlah kami diam. Ikut ke Polda Medan gitu. Mereka 5 orang mengatasnamakan siapa? Polda Medan. Tapi nama-namanya kami nggak tahu lah gitu kan. Oke, loh. Kami di atas dasar apa Bang? Kami kan nggak apa-apa, nggak ngapain di sini. Karena kami cuma duduk aja. Ikut jelaskan di sana gitu aja. Udah. Itu diajaknya aku ke kantor, suruh damai pertama 100 juta. Kalau 100 juta kami nggak punya uang lah Bang. 75. Apalagi 75, kami kerja kayak gini tuh Bang karena apa? Cari uang untuk makan anak-anak kami. Udah sekarang 50, jadi satu orang 10. Keluar aku telepon sama Toke. Itulah. Terus Kak, keluar setelah besoknya? Iya. Oh, setelah memberi uang itu ya? Setelah memberi uang itu 50 juta, keluarlah kami. Atas dasar pelanggaran apa yang disebutkan dia sehingga Kakak dibawa? Katanya kita di sini prostitusi online apa gitu. Cuman kan nggak terbukti apa-apa kami di sini Bang. Cuman duduk aja kami, nggak terbukti pun kami ngapa-ngapain lah. Ibaratnya kalau sabu-sabu pasti ada kan, sabunya buktinya ada. Kami nggak ada bukti apa-apa. Makanya kamu pun kok bisa sampai sini gitu. Tribuners, saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jajaran Polres Kerinci kembali berhasil mengungkap lokasi penanaman ganja dengan luas lahan (0,5 hektar yang dijadikan Jajaran Polres Kerinci kembali berhasil mengungkap lokasi penanaman ganja dengan luas lahan 0,5 hektar yang dijadikan tempat penyemaian dan ladang ganja. Lahan tersebut ditemukan di hutan adat Desa Lempur Mudik, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci pada Kamis 4 November sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Heru Pitra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Heru. Halo Mbak. Ya. Heru, bisa Anda jelaskan bagaimana kasus temuan ladang ganja tersebut bisa berhasil diungkap oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Ladang ganja ditemukan setelah adanya informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh anggota Polres Kerinci. Oleh Kapolres langsung membentuk tim. Setelah tim dan dipimpin langsung oleh Kapolres langsung menuju ke lapangan sekitar pukul 15.30. Tim tiba di lokasi lahan yang ditemukan tersebut, Saudara Perda. Lantas bagaimana apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri saat sampai di lokasi penanaman ganja tersebut? Pihak kepolisian langsung menyusuri lahan yang dimaksud. Dengan menyusuri lahan tersebut mereka menemukan beberapa batang ganja, ada sekitar 150 tanaman ganja yang ditemukan di lokasi di lahan seluas setengah hektar tersebut. Setelah kemudian apakah silakan dilanjutkan? Silakan dilanjutkan. Setelah
setelah lahan tersebut diumumkan, lahan tersebut lalu dicabut oleh tim yang turun ke lapangan. Gitu, Saudara Firda. Heru, kemudian apakah ada tersangka yang ikut diamankan saat pihak kepolisian mendatangi lokasi tersebut? Sejauh ini belum ada tersangka yang berhasil diamankan karena saat para kepolisian tiba di lokasi, tidak ada seorang pun yang ada di lokasi, tidak ada menemukan seorang pun yang ada di lokasi. Perlu diinformasikan bahwa lokasi lahan tersebut lebih kurang menempuh jarak 3 jam dari Mapolres Kerinci dengan menaiki kendaraan selama 1 jam dan berjalan kaki melewati hutan selama 2 jam. Gitu, Saudara Firda. Lantas bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri terkait apakah nantinya juga akan menelusuri dari pemilik lahan ganja tersebut? Ya, pihak kepolisian sekarang masih melakukan pengamangan dan penyidikan untuk tindakan lebih lanjut. Siapa yang dibalik dari penemuan ganja tersebut? Gitu, Saudara Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Heru Fitra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Untuk mencapai perluasan vaksinasi yang tepat sasaran, Dandim 1201 Mempawah, Letkol Infanteri Dwi Agung Prihanto akan menggelar vaksinasi secara mobile. Dengan diadakannya vaksinasi mobile, Dandim berharap akan menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dan terisolir dari tempat-tempat fasilitas kesehatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ramadan yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Ramadan. Ya, Firda. Ya. Ramadan, bisa Anda jelaskan, gambarkan begitu bagaimana antusiasme masyarakat di Mempawah sendiri untuk melakukan vaksinasi? Ya, Tribuner semuanya, bahwasannya antusias atau animo masyarakat melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Mempawah sudah sangat luar biasa. Namun untuk presentasi Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat khususnya, yaitu masih sangat rendah, yaitu data terakhir berada di peringkat ke-13 dari 14 kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Barat. Seperti itu, Firda. Mungkin bisa Anda jelaskan berapa sebenarnya target vaksinasi di Kabupaten Mempawah sendiri? Iya. Untuk di Kabupaten Mempawah sendiri, bahwasannya target vaksinasi kita ada sekitar 217.123 penduduk atau 70% dari penduduk Kabupaten Mempawah yang akan tervaksin. Sedangkan saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Mempawah per 4 November 2021 yakni sudah ada sebanyak 83.279 atau 38,36% yang melakukan vaksinasi dosis pertama, kemudian 36.625 atau 15,95% penduduk yang melakukan dosis suntikan vaksin dosis kedua. Dengan capaian ini memang persentase Kabupaten Mempawah masih terbilang rendah seperti itu, Firda. Baik, kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di sana agar terjadi percepatan vaksinasi? Iya, tentu saja hal itu tidak membuat ataupun menyurutkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah beserta Satgas COVID-19 Kabupaten Mempawah sangat gencar melakukan gebiar vaksinasi dari keseluruhan 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, semua melaksanakan gebiar vaksinasi. Juga beberapa kali melakukan yang namanya rapat koordinasi lintas sektoral seperti itu. Dan memang vaksinasi saat ini di Kabupaten Mempawah juga dilaksanakan hampir setiap harinya di gerai-gerai vaksin yang telah ditentukan. Selain itu juga saat kita mewawancarai dari pihak ke Kodim, bahwasanya Kodim Mempawah juga akan melaksanakan yang namanya vaksinasi mobile, di mana kita tahu sendiri dengan vaksinasi mobile ini nantinya diharapkan bisa menjangkau wilayah yang jauh dari tempat fasilitas kesehatan. Jadi dengan vaksinasi mobile ini diharapkan memang target ataupun capaian vaksinasi di Kabupaten Mempawah itu segera bisa terrealisasi seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Dandim 1201 Mempawah, Letkol Infanteri Dwi Agung Prihanto terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kemudian ke depan untuk menambah percepatan, kemudian mengantisipasi sasaran-sasaran kegiatan, nanti kita akan menyiapkan
vaksin mobile, di mana sasarannya adalah untuk menjangkau daerah-daerah yang susah yang tidak terjangkau oleh vaskes atau terkendala akomodasi ataupun transportasi tenaga kesehatan. Nanti kita akan masuk mungkin sekitar 2 minggu kita persiapan karena kita sedang menyiapkan tim termasuk mulai dari entry data, tim vaksinator, dan nanti tim mobile ini dilengkapi dari dokter ini. Itu nanti kita berkolaborasi dengan satuan hukum yang memiliki dokter yaitu UNICEF dan bersama. Kita bersyukur antusiasme masyarakat cukup tinggi dan animunya juga besar kepada seluruh masyarakat agar ajak saudara-saudara, kawan-kawan, rekan-rekan, adik-adik kita yang sudah memenuhi syarat ataupun bisa divaksin untuk dan belum melaksanakan vaksinasi agar segera mendatangi tempat-tempat fasilitas kesehatan ataupun titik-titik kegiatan vaksinasi untuk mempercepat pencapaian immunity atau kekebalan komunal. Sekaligus itu juga ini juga merupakan kegiatan pemerintah yang harus kita lakukan tugas kita. Tugas kita saat ini masing-masing adalah laksanakan vaksinasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung hingga 29 Oktober, capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Tanah Tidung mencapai 11.287 orang atau 58,27%. Sementara masyarakat Tanah Tidung yang sudah mendapatkan suntikan dosis lengkap sebanyak 7.086 dosis atau 36,58%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Halo Risna. Halo Firda. Risna, bisa Anda jelaskan untuk target vaksinasi di Pemkab di Tanah Tidung sendiri berapa totalnya? Ya, untuk target sendiri di Kabupaten Tanah Tidung, target yang ingin dicapai yaitu 70-80% Firda. Kemudian juga untuk saat ini seperti yang disampaikan rekan Firda bahwa vaksinasi di Kabupaten Tanah Tidung baru mencapai 58%, 58,27% untuk dosis pertama, kemudian untuk dosis keduanya baru mencapai 36,58%, seperti itu, Firda. Risna, kabarnya ada perubahan data sasaran vaksinasi terkait hal ini. Bisa Anda jelaskan terkait kabar tersebut? Ya, untuk perubahan data sendiri dibenarkan oleh Kepala Bidang P2P Dinkes Tanah Tidung, Ibu Hana Junior, yang mengatakan bahwa ada perubahan dari data sasaran yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, yang mana data sasaran untuk saat ini mengikuti data yang ada di Kemenkes RI, seperti itu, Firda. Kemudian juga sebelumnya data yang digunakan oleh Dinkes Tanah Tidung itu menggunakan data dari BPS Kabupaten Tanah Tidung. Namun untuk menyamakan data di Kemenkes, kemudian dari Dinkes Tanah Tidung mengikuti data yang digunakan oleh Kemenkes RI, yaitu dari data Pusdatin, seperti itu, Firda. Kemudian juga saya sampaikan sedikit, Firda, terkait dengan perubahan data ini. Adanya beberapa kategori vaksinasi di Kabupaten Tanah Tidung yang mengalami peningkatan sasaran seperti vaksinasi bagi kategori lansia, yang mana dari awalnya hanya menyasar 319 lansia, kemudian dengan adanya perubahan data ini maka ada penambahan kategori atau penambahan sasaran untuk lansia sendiri di Kabupaten Tanah Tidung, yaitu 690 orang, sehingga untuk total sasaran untuk lansia di Kabupaten Tanah Tidung sendiri mencapai 1.009 orang, seperti itu, Firda. Bagaimana kemudian terkait pesan dari Wakil Bupati Tanah Tidung sendiri terkait adanya soal vaksinasi ini? Ya, untuk dari Wakil Bupati Tanah Tidung, Bapak Hendrik sendiri meminta untuk
stakeholder terkait untuk gencar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mau divaksin. Mengingat juga masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung cukup sulit untuk diajak melaksanakan vaksinasi COVID-19 seperti itu, Firda. Kemudian juga selain mengajak untuk bersosialisasi, Wabub KTT juga mengajak kepala desa di Kabupaten Tanah Tidung untuk memperbarui data-data yang ada di tiap desanya, baik mana masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin maupun masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Risnawati, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Turnamen catur Piala Gubernur NTT pertama resmi digelar. Turnamen ini merupakan perdana sejak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia. Pertandingan nantinya akan dilaksanakan di Aula El Tari, kantor Gubernur NTT, Kamis 4 November, Kamis hingga 10 November 2021. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Yohanes John Da Costa kepada awak media menyampaikan kegiatan ini menyongsong Hari Pahlawan Nasional tahun 2021. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Poskupang ada Irfan Hoy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Irfan. Halo Frida, selamat sore. Irfan, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi terkini pelaksanaan turnamen catur Piala Gubernur NTT di sana? Baik Frida dan Tribuners. Untuk pertandingan catur perdana untuk Piala Gubernur NTT sendiri sudah dimulai sejak kemarin dan pertandingan dimulai pada malam tadi untuk kategori senior dan juga junior. Pertandingan untuk saat ini sementara pertandingan mulai dilakukan kembali, melanjutkan pertandingan dari tadi malam, Frida. Demikian untuk saat ini juga semua peserta baik itu senior dan juga junior itu semua harus melakukan pertandingan lanjutan karena tadi malam itu baru dilakukan pertandingan baik itu senior dan junior baru satu babak, Frida. Demikian. Lantas ada berapa peserta yang ikut dalam turnamen catur kali ini? Apakah semua peserta ini datang dari berbagai wilayah di NTT sendiri, Irfan? Betul Frida, untuk pesertanya sendiri memang berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi NTT, ada dari Kabupaten Lembata di Kepulauan yang ada di NTT sendiri, ada juga dari Kabupaten TTS dan beberapa kabupaten yang ada di sekitar yang ada di Provinsi NTT sendiri, Frida.
Lantas bagaimana untuk silakan dilanjutkan Irfan? Untuk pesertanya sendiri ini berasal dari kalangan senior berjumlah 125 orang dan juga junior ada 30 orang, Frida. Mereka ini datang dari berbagai kabupaten itu datang hanya untuk mengikuti pertandingan yang diadakan oleh gubernur melalui panitia pelaksananya dalam rangka menyongsong Hari Pahlawan Nasional tahun 2021, Frida. Demikian. Irfan, lantas bagaimana untuk tanggapan dari pihak penyelenggara sendiri terkait lomba ini? Baik, Frida. Untuk panitia penyelenggara, kita sudah mewawancarai juga Ketua Panitia Yohanes John Da Costa. Dia menyampaikan bahwa proses ini sebetulnya baru pertama digelar sejak adanya pandemi menyebar di Indonesia. Nah, di NTT sendiri turnamen catur itu sangat jarang dilakukan, sehingga dengan adanya ini pihaknya sangat antusias dan juga sangat mensyukuri lah dengan adanya turnamen yang diadakan oleh Gubernur NTT melalui panitia pelaksana ini. Tidak demikian. Irfan, bagaimana kemudian tanggapan dari para peserta sendiri yang turut berpartisipasi dalam turnamen catur kali ini? Ya, Frida. Untuk peserta sendiri, rata-rata mereka mengaku dengan adanya pandemi dan kemudian hadirnya salah satu turnamen ini bisa mengisi kekosongan, kesumpekan mereka ketika berada di rumah dan aktivitas mereka harus dilakukan dari rumah. Dengan adanya turnamen ini juga bisa membantu mereka menghilangkan stres-stres yang ada di rumah, kemudian lagi mereka juga bisa menyalurkan hobi dan bakatnya mereka. Mereka sendiri mengaku tidak mempersoalkan soal biaya ataukah akomodasi yang dikeluarkan untuk datang ke Kota Kupang, tetapi yang terpenting bagi mereka adalah menyalurkan hobi dan juga mengusir rasa jenuh ini sendiri. Tidak demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Irfan Hoi atas laporan Anda. Dan tadi Irfan, Tribuners juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Yohanes John Da Costa. Berikut liputannya untuk Anda. Kejuaraan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Ini kejuaraan Gubernur Cup yang pertama, itu yang diselenggarakan oleh komunitas catur NTT. Saya sebagai ketua pelaksana. Jadi pertandingannya itu dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 10 November 2021. Pesertanya itu ada dari kabupaten-kabupaten yang terdekat seperti Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten PTS, Kabupaten Belu. Kemudian dari Kabupaten Rotendao, kemudian dari Sumba Barat, ada dari Malaka, juga ada dari dari Flores Timur dan Lembata. ND juga ada. ND juga. Ya, jadi yang paling banyak itu pesertanya dari Kota Kupang, sekitar 98 orang. Meski di era kemajuan teknologi, permainan kasti sebagai permainan tradisional sudah tampak jarang dimainkan lagi oleh kalangan anak muda. Namun Dinas Kebudayaan melalui Museum Lingga Cahaya Kabupaten Lingga membangkitkan kembali permainan ini dengan menggelar lomba. Setidaknya ada puluhan pelajar kalangan perempuan tingkat SD di Daik Lingga yang antusias mengikuti permainan ini pada Jumat 5 November pagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Febri Wanda yang saat ini sudah tersambung bersama kami dan akan melaporkannya langsung dari lokasi. Halo Febri. Ya, halo, selamat siang rekan kerja. Febri, bisa Anda gambarkan bagaimana pantauan Anda di lapangan mengenai lomba permainan kasti ini? Nomor 5 1 poin. Baik, terima kasih rekan kerja. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pantauan saya di lapangan kali ini ya perlombaan ini yang digelar pagi tadi ya, dengan Jumat 5 November 2021 ini tampak antusias ya diikuti oleh puluhan pelajar. Ya, tidak hanya para pemain di sini yang antusias, namun juga penonton di sini. Ada juga guru pembina ataupun orang tua yang antusias memberikan semangat ataupun dukungan maupun arahan kepada anak-anak untuk bermain dengan baik. Namun perlu saya sampaikan bahwa saat ini
di lapangan ini terdiri dari 8 pemain dari tiap pemain. Jadi kepada hari ini, hari Jumat ini dilaksanakan sebanyak 4 tim ya dari 4 SD. Dilanjutkan untuk 5 hari ke depan, begitu Firda. Kemudian bagaimana perkembangan permainan ini sendiri oleh kalangan masyarakat di Lingga? Bisa mungkin Anda gambarkan sedikit, Febri? Baik, Firda, pengetahuan saya ya, berdasarkan penelusuran saya dan pantauan saya, dan berdasarkan narasumber yang mewawancarai, dari perkembangan untuk permainan kasti ini sudah sangat jarang sekali ya ditemui, apalagi pada era game online saat ini, yang dimana bukan saja jarang, tapi bahkan sangat jarang ditemui di wilayah bagian Kabupaten Lingga. Namun untuk di wilayah ibu kota Daiknya, permainan ini masih terbilang eksis ya, walaupun saat ini menurut pengakuan narasumber bahwa ada beberapa anak yang masih belum paham atau tidak mengetahui permainan ini. Jadi untuk melestarikan permainan ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga sendiri melalui Museum Lingga Jaya kembali membangkitkan permainan ini, ya, permainan secara turun-temurun oleh orang tua, gitu gitu. Kemudian Febri, selain permainan kasti begitu, apakah masih ada permainan tradisional lainnya yang juga ikut dilombakan oleh Museum Lingga Cahaya? Baik, Vida, untuk permainan lainnya itu tidak hanya kasti ya, tapi juga ada beberapa permainan tradisional. Dia ada 12 kategori yang dilaksanakan oleh Museum Lingga Cahaya ini. Di beberapa kategori tersebut merupakan permainan tradisional seperti permainan gasing lingga, permainan trompah, permainan batu, selambung, dan juga permainan kasti ini. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Febri, atas laporan Anda. Dan tadi Febri Tribuners juga sudah menghimpun keterangan dari pemerhati sejarah dari staf Dinas Kebudayaan Lingga, Lazuardi. Berikut liputannya untuk Anda. Dinas Kebudayaan dari Pemerintah Kabupaten Lingga itu membangkitkan kembali, melestarikan kembali permainan rakyat tradisional Melayu khususnya di Kabupaten Lingga, yaitu dimulai tadi hari ini tingkat anak-anak sekolah SD yang ada di Kabupaten Lingga khususnya di Kecamatan Lingga dan sekitarnya. Memang permainan kasti ini ada juga dimain oleh laki-laki, tetapi karena permainan ini sangat terbatas untuk permainan dimainkan oleh anak lelaki, karena anak lelaki sudah ada permainan rakyat tradisional yaitu lomba gasing. Jadi ini dihususkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga, dikhususkan kepada anak-anak perempuan tingkat SD. Permainan kasti ini memang beberapa sumber memuatkan bahwa semasa kolonial Belanda banyak permainan-permainan yang diperkenalkan. Namun sejalan dengan tadi keadaan sehingga permainan ini sempat terhenti. Namun setelah kemerdekaan tepatnya di tahun 50-an, permainan ini muncul. Sehingga beberapa juga masa atau tahun permainan ini juga sempat terhenti lagi, jatuh bangun. Sehingga pada kesempatan ini Dinas Kebudayaan mencoba melestarikan kembali permainan ini yang sudah lama dianggap tidak pernah dipertontonkan atau diperlombakan lagi. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar ekspo bertajuk Karya Anak Muda Pilihan Menghabiskan Waktu Berburu Kuliner. Dalam ekspo tersebut menampilkan sejumlah pentas seni dan hasil kreasi olahan produk anak muda Sulawesi Tenggara. Di antaranya yakni ada stand-up comedy, live music, tarian, dan sekitar ada 20 tenan berdiri merupakan pelaku UMKM anak muda Sultra yang ikut meramaikan produk jualannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra. Ada Husni Hussein yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Husni. Halo, selamat siang rekan Firda. Ya, Husni, bisa Anda gambarkan sedikit bagaimana kemeriahan kegiatan kali ini? Ya, baik Firda. Dapat saya laporkan bahwa memang saat ini telah berlangsung expo yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di pelataran Tugu X MTQ Kendari. Nah, untuk kegiatannya itu berlangsung dari tadi malam pembukaan Firda hingga tanggal 6 November mendatang. Untuk kegiatan semalam opening itu telah dirangkaikan dengan berbagai macam
penampil dari stand up komedi, kemudian dari tarian, kemudian dari live musik, band-band yang memang para penampil ini berasal dari anak muda Sulawesi Tenggara. Nah, selain itu juga setelah disebutkan rekan Firda tadi bahwa memang di dalam expo ini telah berdiri beberapa tenan, yaitu sekitar 20 tenan yang dimana tenan ini merupakan hasil kreasi dari anak muda Sulawesi Tenggara. Rekan Firda. Mungkin bisa Anda jelaskan terkait selain penampilan yang disuguhkan di sana, apa saja yang disuguhkan lagi dalam kegiatan expo kali ini? Ya, baik, Firda. Bahwa memang ia selain beberapa performance dari pegiat seni yang ditampilkan pada saat pembukaan tadi malam, beberapa juga tenan yang berdiri itu merupakan tenan-tenan produk hasil olahan kreasi dari anak muda Sulawesi Tenggara. Nah, diantaranya itu ada yang sempat terlihat, yang sempat kami temui, ikan bandeng yang diolah sedemikian rupa menjadi abon, kemudian keripik, dan berbagai macam. Kemudian ada juga jajanan kuliner lainnya seperti minuman, kopi, yang dimana kopi ini di kata dari bartendernya ialah kopi yang berasal dari salah satu daerah yang hanya ada di Sulawesi Tenggara. Selain itu juga banyak kuliner-kuliner jajanan yang berasal dari Sulawesi Tenggara dapat ditemui saat mengunjungi expo yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara ini, rekan Firda. Husni, terkait saat ini, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kemudian bagaimana untuk penerapan prokes di sana? Ya, rekan Firda, betul memang kegiatan tersebut dilakukan masih dalam masa pandemi COVID-19, maka itu pihak baik dari pihak Dinas Pariwisata maupun panitia penyelenggara juga telah memfasilitasi beberapa penerapan COVID-19 seperti yang terpantau pada saat kemarin malam itu beberapa pengunjung yang datang tak memakai masker itu diberikan masker secara gratis, kemudian dihimbau untuk selalu memakainya pada saat di dalam expo berlangsung. Kemudian sebelum juga masuk ke dalam arena expo, para pengunjung ini disemprotkan hand sanitizer seperti itu rekan Firda, dan juga dicek suhu badannya. Dan memang sebelum kegiatan berlangsung, para peserta tenan-tenan ini telah harus menunjukkan beberapa sertifikat seperti sertifikat vaksin seperti itu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Husni tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Sultra, Erwin Tahir, dan juga salah seorang pendiri tenan bernama Adi Yanto Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Kurang lebih hampir 2 tahun ini kita vakum dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline. Baru malam ini kita laksanakan kegiatan ini. Nah, ini merupakan penguatan-penguatan untuk teman-teman yang masih eksis di dalam berkegiatan ber-UMKM. Nah, saya sendiri dari Ayas Mandiri dengan brand Bruna Food, olahan ikan bandeng. Jadi olahan ikan bandeng yang kami lakukan ini memiliki beberapa turunan. Nah, yang kami lakukan adalah berinovasi. Nah, inovasi ini yang sangat dibutuhkan anak-anak muda sekarang. Yang digagas oleh pemerintah bahwa setiap pelaku-pelaku usaha wajib mengedepankan CISA, yaitu clean, kebersihan, healthy untuk kesehatan, terus S itu untuk sociality, terus E. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,